Yang paling sering Mas Wawan terkait dengan asimetri informasi, ya, memang betul sekali, ya. Mereka di satu sisi tidak paham sama sekali tentang masalah kesehatan, apalagi masalah ilmu kedokteran, apalagi masalah perjalanan diagnosis penyakit mereka. Dan hak-hak yang dimiliki. Ya, kalau kita bilang BLAS, mereka tidak tahu. Di hak pasien, pasien berhak memperoleh informasi. Ya, atas seluruh asuhan pelayanan yang diberikan oleh kewajiban DPJP. Rumah sakit melakukan KIE, ya istilahnya, ya, betul. komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi tidak boleh lagi pasien itu dibiarkan kebingungan. Harusnya komunikasi efektif itu harus betul-betul efektif. Jadi ada yang namanya SBAR. SBAR tuh dijelasin bagaimana situasinya, backgroundnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Hermawan Saputra dalam Hermawan Saputra Official Channel. Kali ini kita akan lanjutkan diskusi tentang hukum, juga politik, kebijakan, dan aspek sosial kesehatan. Nah, yang menarik, kali ini saya menghadirkan satu guest yang luar biasa, seorang muda tetapi juga aktivis. Tentu saja kita akan lihat sejauh mana sisi aktivisnya. Saya ingin memperkenalkan begini. Sosok ini sebenarnya sudah malang melintang di dunia pelayanan kesehatan. Pernah jadi direktur di beberapa rumah sakit swasta terutama, pernah menjadi dewan pengawas rumah sakit, dan belakangan beliau cukup concern pada advokasi kesehatan masyarakat. Menyangkut isu-isu sosial, bagaimana memperjuangkan nilai, kemudian kepentingan, responsiveness, ketanggapan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan yang pasti, dia seorang yang anti-fraud. Tentu apa makna anti-fraud? Adalah tiada neko-neko dalam pelayanan kesehatan dan pengelolaan bidang kesehatan. Hanya saja, profil beliau ini juga dilengkapi dengan sisi-sisi yang atraktif. Beliau cukup komunikatif. Siapa orangnya? Saya sebutkan lengkap dan sekaligus perkenalkan. Dr. Nurhaidah Ahmad Mars MHKes. Betul ya? Betul. Lengkap. Gimana kabar, Dr. Nuno? Alhamdulillah, kabar baik, Bung Hermawan. Bung Hermawan nih kayaknya makin cerah aja nih kelihatannya. Semoga selalu sehat, cerah, dan ceria. Ya, luar biasa. Jadi Sobat Sehat Indonesia, beliau ini sahabat saya, tetapi memang beliau akseleratif. Banyak sekali urusannya, urusan organisasi, urusan manajerial, tapi urusan juga di bidang sosial kemasyarakatan. Dr. Nuno ini kalau kita sebut lagi panjang lagi gelarnya belakang tuh. Saya ingat satu-satu ya, Dr. Nuno coba konfirmasi benar atau salah. Dr. Nuno juga seorang ajun ahli asuransi kesehatan dari Pamjaki, betul ya? Iya, betul. Jadi urusan asuransi kesehatan juga betul. Concern. Seingat saya dulu pernah ketua LAFAI. Iya, betul. LAFAI itu apa? Jadi Bapak Ibu, Sobat Sehat Hermawan, Indonesia. Sobat Sehat Indonesia. Nah, ini apa itu LAFAI? Terima kasih Bung Hermawan Saputra ya sudah mengundang saya di podcast yang luar biasa ini. Tadi pertanyaannya, apa itu LAFAI? Ya, kenapa sih harus ada gelar saya AAAK, Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Ya, kalau kita ketahui Bung Hermawan bahwa hampir 100%, ya, boleh dibilang 98% seluruh penduduk Indonesia harus wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu salah satu asuransi sosial. Asuransi kesehatan sosial, ya, di mana bayangkan Mas Hermawan kalau 200 sekarang berapa jumlah 280 juta sekitar ya, sekitar 280 juta penduduk wajib menjadi peserta BPJS, sementara kita tidak memiliki kemampuan manajerial asuransi kesehatan, ya, bagaimana kesehatan bisa dikelola dengan baik dan benar. Ya, disitulah apalagi kita perlu duit, ya? Apalagi menyangkut duit, apalagi di manajemen rumah sakit, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sobat Sehat Indonesia,
pendidikan asuransi kesehatan itu sangat penting. Ya, jadi saat ini satu-satunya di Indonesia adalah PAMJAKI. Itu sebab. Yes, PAMJAKI itu Perhimpunan Ahli Manajemen Kesehatan Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu Sobat Sehat Indonesia, ya, terutama tenaga kesehatan atau pengelola rumah sakit atau pengelola Fasiankes di seluruh Indonesia, saya sarankan agar mengikuti pengetahuan ini, ikut masuk ke PAMJAKI karena ilmunya sangat-sangat luar biasa dan saya sudah merasakan itu. Nah, LAFAI itu singkatan dari Lembaga Anti Fraud Asuransi Kesehatan Indonesia. Sebenarnya bukan hanya kesehatan ya. Jadi kita waktu itu yang kita teliti adalah asuransi selain kesehatan, BPJS Kesehatan juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, cuma karena background saya di kesehatan, maka saya lebih concern ke asuransi kesehatan. Cukup di situ dulu. Ini perkenalannya belum tuntas nih. Ya, siap. Sobat Sehat Indonesia. Jadi Dokter Nono nih sebelum kita kulik ya cerita ringan barusan, ini saya harus perkenalkan dulu nih. Beliau ini alumni Fakultas Kedokteran Yarsi. Yes. Tetapi tahun berapa? Saya lulus 2004. 2004, masih relatif baru, tapi akseleratif. Makanya saya sebut akseleratif tadi depan. Melanjutkan pendidikan di program kajian administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Itu sebab bergelar Mars gitu ya. Bersama dengan beliau. Satu angkatan bersama dengan beliau. Luar biasa. Masa lalu ya. Ya, masa lalu. Kemudian beliau akseleratifnya karena tidak berhenti di situ. Program master juga beliau mengambil bidang hukum kesehatan. Yes, berbarengan saya kuliah. Berbarengan ya. Di mana itu? Di Unika Sugija Pranata. Betul. Nah, kita masih sangat normatif di lingkungan manajemen kesehatan. Beliau sudah masuk ke ranah hukum kesehatan. Itulah seorang Dokter Nono. Tidak berhenti di situ. Beliau melanjutkan pendidikan manajemen sumber daya manusia untuk bidang doktoralnya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dan itu sebab gelarnya panjang banget gitu ya. Nah, Sobat Sehat Indonesia, yang menarik, beliau juga seorang sekjen di LAFKESPRI, Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia. Ini salah satu asesor untuk layanan kesehatan dasar seperti puskesmas, klinik, dan lain-lain. Juga menjadi surveyor LAM KPRS. Ini untuk rumah sakit. Asesmen akreditasi rumah sakit. Tidak main-main, fasilitas primer dan sekunder dan rujukan. Jadi pengalaman ini membuat beliau sekarang menjadi semacam pendamping masyarakat, termasuk menjadi penggiat advokasi sosial kesehatan. Betul ya? Betul. Oke, mari kita mulai gali dari situ. Siap. Ini karena teman saya sendiri jadi ya agak-agak santai tapi rada-rada sersan ya. Serius tapi santai. Sobat Sehat Indonesia, poin pertama yang kita gali begini. Dengan segudang pengalaman Dokter Nono sebagai direktur di rumah sakit, baik direktur pelayanan medis, mungkin penunjang, bahkan dewan pengawas rumah sakit pun pernah, dan juga sampai sekarang masih menjadi asesor untuk lembaga akreditasi primer maupun sekunder. Kira-kira apa sih yang menjadi keharusan yang diketahui oleh masyarakat terkait dengan hak-hak pelayanan kesehatan yang wajib diberikan oleh lembaga pemberi layanan kesehatan? Karena begini, banyak sekali masyarakat tuh yang asymmetris information. Betul. Tidak paham tentang tata kelola dan juga sistem yang berlangsung di Faskes. Kira-kira apa yang ingin Dr. Nono sampaikan kepada Sobat Sehat Indonesia? Baik, terima kasih Bung Hermawan Saputra, Sobat Sehat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kesehatan itu adalah isu yang sangat seksi ya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Mengapa? Karena kita tidak bisa melakukan aktivitas atau kegiatan tanpa badan yang sehat, ya. Oleh karena itu, dengan praktisi saya di beberapa Faskes ya, baik dulu saya pernah jaga klinik 24 jam, ya, Mas Wawan. Kemudian juga pernah menjabat sebagai direktur rumah sakit juga, sehingga saya sangat merasakan apa yang dirasakan oleh para pasien dan atau keluarganya. Ya, banyak sekali hal-hal yang sifatnya sebetulnya simpel, tetapi tidak mereka dapatkan kepuasan dalam menjalankan pelayanan kesehatannya di lapangan. Contoh saja deh, ya.
ini saya ngambil contoh yang simpel-simpel saja dari keluarga saya atau saudara-saudara saya. Ya, banyak mereka itu mengeluh dalam mencapai akses pelayanan kesehatan di rumah sakit itu kok sulit ya. Kalau kasusnya hanya rawat jalan atau rawat inap yang kondisi pasiennya stabil, itu tidak menimbulkan keluhan yang luar biasa. Walaupun dalam proses juga tentu banyak banyak keluhan juga. Tapi pada saat kasusnya masuk ranah IGD, apalagi masuk ke OK itu ruang operasi, ya, dan juga masuk ke ranah ruang ICU, ya, intensive care unit dan ruang intensif lainnya, mereka tuh bingung harus seperti apa. Jadi yang paling sering Mas Wawan terkait dengan asimetri informasi, ya, memang betul sekali, ya. Mereka di satu sisi tidak paham sama sekali tentang masalah kesehatan, apalagi masalah ilmu kedokteran, apalagi masalah perjalanan diagnosis penyakit mereka. Dan hak-hak yang dimiliki. Ya, kalau kita bilang blast, mereka tidak tahu. Ya, sebetulnya mereka bisa searching. Ya, kalau kita lihat sekarang di era informasi digital ini, maka hak dan kewajiban pasien itu betul-betul penting, melekat kepada si pasien tersebut. Bahkan di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, ya 17/2023, hak pasien itu ada 7 item. Ya, ada di pasal, kalau nggak salah pasal 236, dan kewajiban pasien itu ada 4. 7/4. Ya, jadi lebih banyak hak pasien daripada kewajiban pasien. Pertanyaan simpel dari pasien, "Dok, kalau saya menolak untuk diberikan terapi boleh nggak?" Ya, yang paling sering Mas Wawan, ini mungkin Sobat Sehat Indonesia, ya, jadi jangan khawatir pada saat berobat ke rumah sakit atau ke fasiankes lainnya, klinik, puskesmas, laboratorium, unit transfusi darah dan sebagainya. Kalau Sobat Sehat tidak paham, ya, terkait dengan diagnosis Sobat semua, maka Sobat boleh bertanya. Dan yang paling sering saya temukan di lapangan, ya Mas Hermawan, itu adalah mengenai komunikasi. Ya, jadi paling sering terjadi komunikasi. Komunikasi yang simpel saja. Saya nggak bicara yang berat-berat. Ya, dalam menjelaskan kronologis penyakit kepada pasien atau diagnosis kepada pasien, ya, itu sebaiknya menggunakan bahasa awam. Bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Itu satu. Kemudian yang kedua, di rumah sakit, kalau misalnya Sobat Sehat dirawat di rumah sakit, itu ada yang namanya dokter penanggung jawab pelayanan pasien, atau kalau kita singkat itu adalah DPJP. Banyak terjadi kasus, ya kalau banyak sih mungkin perlu penelitian, ya, tapi dari beberapa keluhan yang saya dapatkan dari pasien-pasien yang mengadukan ke saya, DPJP ini oknum, ya, sekali lagi saya tidak menyamaratakan seluruh dokter di rumah sakit, tidak, tapi ada oknum DPJP yang tidak memperkenalkan diri kepada pasien sebelum pasien dirawat inap di rumah sakit. Ya, harusnya DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan tadi memperkenalkan diri dulu. "Wahai pasien, sayalah dokter yang bertanggung jawab, ya, melayani pasien di lapangan." Dan akhirnya memang kenyataannya banyak yang nggak tahu, ya, pasien itu siapa. Pasien tidak tahu. Sekarang pasien mau tahu dari mana? Ya, mereka mau bertanya aksesnya kemana? Mereka bingung, udah dirawat inap. Paling nanya perawat doang yang interaktif di Nanya situ. perawat. Dan ada beberapa lagi kasus perawat yang ditanyakan, ya karena mungkin pasiennya banyak dan sebagainya, tidak menjelaskan secara detail. Paling tidak nggak usah harus detail lengkap seperti di negara-negara lain. Paling tidak menjelaskan secara umum tapi yang bisa dipahami pasien. Pasien kan harusnya kalau pasien sampai di rumah sakit itu dijelaskan. Ya, yang pertama
dijelaskan mengenai kronologis dan diagnosis penyakit. Kan pertama kita anamnesis dulu dong. Kita lakukan anamnesis. Anamnesis itu maksudnya ditanya-tanya. Ya, jadi pasien ditanya-tanya mengenai keluhannya, keluhan subjektifnya, kemudian yang dirasakan apa. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik, bila diperlukan dengan pemeriksaan penunjang, ya. Kemudian dijelaskan kenapa kita harus melakukan pemeriksaan itu? Kenapa? Karena untuk mendiagnosis. Untuk mendiagnosis pasien. Ya, jadi sesudah pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, anamnesis dilakukan, ya, kemudian kita menemukan diagnosis sementara itu dijelaskan ke pasien. Kemudian diberikan terapi ke pasien, itu dijelaskan. Ya. Di akreditasi rumah sakit maupun Fasiankes itu juga diperlukan. Ya, namanya asuhan pasien. Dan itu siapa yang harus menjelaskan? Dokter. Kalau di IGD, ya DPJP-nya adalah dokter IGD. Ya, dokter penanggung jawab IGD. Sesuai dengan aturan dari rumah sakit itu sendiri. Tapi kalau dirawat inap, maka dokter penanggung jawabnya adalah sesuai dengan diagnosis pasien, ya, yang mengarah kepada bidang ilmu pelayanan tersebut. Misalnya kalau kasusnya operasi, maka DPJP-nya adalah dokter spesialis bedah. Ya, kalau kasusnya katakanlah sesak nafas, ya, yang terkait dengan pulmonologi, maka spesialis paru. Respiratory. Nah, itu kan dijelaskan kepada pasien. Ya, dijelaskan. Jangan sampai pasien tuh nggak tahu dokternya namanya siapa, kemudian kualifikasinya apa, apakah spesialis. Spesialis itu banyak sekali, Bung Hermawan. Ya, ada spesialis bedah, anak juga ada sub-subnya lagi. Bedah juga ada sub-subnya lagi. Kemudian spesialis jantung dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang kadang di lapangan masyarakat tuh tidak tahu. Artinya kalau masyarakat tahu DPJP-nya adalah dokter A, sehingga dia akan, kalau pada saat dokter A visit, dia akan banyak bertanya. Dan dokter A tuh menjelaskan. Jadi udah nggak boleh lagi visit itu sebentar-sebentar. Ya, tidak menjelaskan. Kenapa? Karena bunyi. Di hak pasien, pasien berhak memperoleh informasi. Ya, atas seluruh asuhan pelayanan yang diberikan oleh kewajiban DPJP. rumah sakit melakukan KIE, ya, istilahnya ya, betul. Komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi tidak boleh lagi pasien itu dibiarkan kebingungan. Tidak boleh, haram hukumnya pasien bingung. Wah, sampai di sini dulu. Sobat Sehat Indonesia, ini haram hukumnya dibiarkan tanpa sepengetahuan pasien dan keluarga tentang informasi medisnya. Jadi gini, Sobat Sehat Indonesia, saya masuk ke konsep dasar dulu. Seringkali masyarakat itu tadi itu ya merasa ignorance, terabaikan di dalam layanan kesehatan. Padahal peran masyarakat itu penting. Ini juga tertuang di dalam excellence model WHO. WHO itu atau World Health Organization, organisasi dunia bidang kesehatan ini punya model di mana adalah hak pasien itu yang dikedepankan, namanya patient centeredness. Ini bagian fundamental di dalam PAT namanya, Performance Assessment Tools for Quality Improvement in Hospital. Dan fundamental ini karena disebut patient, kalau di Indonesia terjemahkan patient and family center care. Kalau bahasa aslinya patient centeredness, artinya pelayanan kesehatan harus berpusat pada kepentingan pasien dan keluarga. Itu yang saya garis bawahi dari pernyataan Dr. Nuno. Cuman begini, ini kan ada hal yang menyangkut informasi medis atau klinis, tapi juga ada yang menyangkut keramah tamahan dan juga responsiveness, ya, ketanggapan. Pengamatan Dr. Nuno, seperti apa selama ini? Apakah pasien itu merasa dilayani dengan cepat, tanggap, atau memang banyak laporan, memang kualitas kita masih so-so, atau seperti apa nih kira-kira di lapangan? Baik, mungkin sebelum saya menjawab itu, ada sedikit saya mau menambahkan yang sekarang dijadikan tools ya di ISQA itu adalah patient experience. Oke, jadi menarik. pengalaman pasien. Ya, memang fokus semua ke patient centeredness. Ya, jadi nggak ada lagi percuma ya Bapak Ibu, bukan percuma, maksudnya gini loh. Akreditasi itu penting, sangat penting, karena itulah ukuran kita mengukur mutu pelayanan kesehatan itu dari akreditasi. Tapi buat apa? Kalau ukurannya itu sudah kita lampaui, tapi pada saat outputnya
pengalaman pasien di lapangan, pasien tidak melakukan hal yang diminta oleh mutu tersebut. Nah itu kan jadinya kontradiktif. Oleh Jadi, karena itu akreditasi ini pintu masuk ya. betul, akreditasi itu pintu masuk. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dirawat di rumah sakit, tanyakan ya, rumah sakit ini sudah menjalankan akreditasi atau belum. Tapi tidak cukup hanya akreditasi, tapi bagaimana outputnya. Seluruh SDM di rumah sakit memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang diminta ya oleh Kementerian Kesehatan. Saat ini ya sudah ada 6 lembaga rumah sakit di Indonesia dan juga ada 13 lembaga FKTP. Ya, yang dipercaya, yang sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan dalam mengakreditasi seluruh Fasiankes di Indonesia. Ya, menyambung dengan pertanyaan Bung Hermawan tadi terkait dengan artinya kecepatan Okay, responsiveness, betul. ketanggapan itu seperti apa di lapangan? Jujur ya, Bung Hermawan, Harus jujur masih dong kurang. kita. Masih kurang. Masih kurang. Okay. Kenapa masih kurang? Karena tentu ini oknum lagi. Jadi tidak semua rumah sakit. Jadi dari 3.200 hampir ya sekitar 3.200 rumah sakit yang ada di Indonesia. Ya memang ada beberapa yang sudah bagus. Ya, ada juga beberapa yang banyak masih kurang. Tapi fakta di lapangan sebagian besar masih kurang. Contoh ya, saya datang mengantar keluarga, ngantar orang tua, ngantar kakak, ngantar adik dan sebagainya. Ya, responsiveness dari yang gampang saja, Bung Hermawan. Misalnya kita mau masuk ke ruang IGD, ya, kakak saya sakit. Kecepatan mereka itu kalau nggak saya push gitu misalnya, mohon dong begini, tolong ditindaklanjuti cepat. Oh ya, bentar ya. Jadi agak kurang greget gitu. Termasuk beberapa kali saya melihat security, ya satpam di lapangan. Banyak sekali ya, lagi-lagi kasihan ya orang tua yang jalannya sudah terseok-seok, yang mereka jalan juga susah payah. Ya satpamnya dengan santainya main handphone. Padahal dia ngelihat di depan mata. Dia ngelihat di depan mata ada orang tua berjalan butuh bantuan, ya. Dia santai saja. Harusnya dia sediakan kursi roda. Oke, kalau kursi roda misalnya habis, ya Mbok ya bantu dibopong lah. Gitu loh. Artinya dijemput. Yes, kecuali kadang-kadang mereka tuh hanya berobat rawat jalan. Kalau rawat jalan dia kan parkirnya tentu nggak di depan IGD. Berbeda dengan dia berobat ke IGD. Kalau berobat ke IGD, mereka langsung parkir di depan IGD. Tapi kalau rawat jalan, kadang tergantung rumah sakitnya. Kadang-kadang parkir dengan IGD tuh jauh. Sehingga dia kan harus butuh effort untuk masuk ke ruang pendaftaran rawat jalan. Nah, pada saat effort itu tidak ada kecepatan dari security atau ketanggapan itu untuk mereka menyiapkan atau menyediakan atau minimal menawarkan lah. Ini banyak security yang seperti ini di rumah sakit? Banyak. Mohon maaf. Tapi kalau kita ke bank, beda sekali. Beda ya? Itulah mungkin ini juga challenge ya, Bung Hermawan, untuk seluruh rumah sakit di Indonesia. Kita jangan kalah dong dengan bank. Kalau bank saja bisa, apalagi rumah sakit harusnya bisa. Ya, it's all about management and leadership. Kalau leadershipnya baik, kalau leadershipnya sering turun lapangan, nah ini saya boleh ngasih contoh kasus bagus nih. Ntar dulu, ini sebagai ini dulu. dokter SDM nih. Oh ya, kebuka nih masalah SDM ya. Jadi memang itu sangat disayangkan, ya. Sampai di IGD saja, ya, itu mereka manggil dokternya aja lama. Mohon maaf, manggil dokter jaganya lama. Ya mungkin ada perawat. Karena kenapa saya ngalamin waktu itu kasus kecelakaan keluarga saya. Ya saya nggak usah sebutkan nama rumah sakitnya karena ini kode etik. Tapi ini sebagai pembelajaran untuk kita bersama. Ya bagaimana harusnya pada saat kegawat daruratan itu yang difokuskan adalah life saving. Jangan lagi saya difokuskan kepada administrasi BPJS atau administrasi asuransi kesehatan. Itu iya. Kami tuh nggak mungkin melarikan diri. Kami nggak mungkin melarikan diri. Tapi
tolong diselamatkan dulu Ya. life savingnya. Ya, bagaimana perdarahannya diatasi dulu, ininya diatasi dulu. Ini bukan malah diselesaikan itu, malah fokus ke masalah itu. Nah, itu satu. Sehingga banyak terjadi kasus, mohon maaf, penuntutan. Ya, jadi Bung Hermawan, beberapa kali saya membantu pasien dan atau keluarganya karena rata-rata hampir semua yang saya tangani pasiennya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jadi karena sudah meninggal dunia, ya tanda kutip mereka tidak terima, ya, dan mereka menuntut, ya, artinya kami pelajari terus terang. Karena pasien kronologisnya merasa terabaikan, terabaikan, merasa dizolimi, terutama pasien-pasien dengan penyakit yang critical illness, ya, penyakit-penyakit kritis. Jadi datang sehat. Seger buger, pulang meninggal dunia. Pulang tinggal nama Sobat Indonesia. Dan ini pasti dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin nggak banyak, kasus ini nggak banyak, tapi terjadi. Dan terjadi juga dengan saudara saya, almarhum. Ya, tapi dia meninggal bukan karena kasus ini. Jadi beliau itu, sampai saya tanya, beliau itu merasa kok saya setiap kencing berdarah. Ya, udah berapa lama? Ternyata dia sebelumnya operasi batu ginjal. Oke, operasi batu ginjal. Coba deh datang lagi ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit besar di Jakarta. Ya, saya nggak sebut namanya, tapi ini menjadi pembelajaran. Ya, berapa kali berdarah. Akhirnya saya minta udah datang lagi ke rumah sakit tersebut, lakukan pemeriksaan apapun itu bentuknya, USG dan sebagainya. Ternyata betul, Bung Hermawan, tertinggal gunting. Oh ya, di saluran? Yes, di dalam bekas dia operasi itu. Wow. Si pasien ngomong apa coba? Mending kalau guntingnya kecil, guntingnya besar. Ini kasus sentinel dong. Sentinel. Dalam keselamatan pasien. Dan ini sebetulnya tanda kutip ya, ya, kejadiannya itu kesalahannya itu culpa lata, kesalahan besar. Sebenarnya kalau ini diusut, selesai itu rumah sakit. Ya, artinya kesalahan yang terang benderang, yang jelas-jelas itu kelalaian dari dokter dan tenaga kesehatan yang pada saat itu menangani pasien tersebut. Cuma lagi-lagi ya sobat sehat sekalian, waktu itu saya tanyakan, kebetulan saudara saya ini mau dituntut atau mau bagaimana? Ya, saya udah siapkan tim pengacara. Saya sampaikan waktu itu, saya sudah siapkan. Ayo, lagi-lagi mereka, ya sudahlah. Toh itu juga sudah. Nggak usah diperbesar-besarkan. Nggak usah diperbesar. Ya. Toh sudah diselesaikan, sudah dioperasi, ya, dan sekarang sudah diambil guntingnya. Tapi mereka nggak habis pikir, kok bisa gunting tertinggal? Bisa, Bung Wawan. Jangankan gunting tertinggal, yang harusnya operasi tangan kanan, operasi tangan kiri. Yang seharusnya operasi kaki kanan, operasi kaki kiri. Apa ini problem prosedur atau leadership tadi? Yes. Di mana titiknya? Sebetulnya di Kementerian Kesehatan melalui Permenkes tentang patient safety, ya, sudah diatur. Patient safety itu sudah digaungkan, bahkan dari banyak negara di dunia itu sudah dilakukan. Ya, jadi memang ada yang namanya kita sebelum operasi itu melakukan surgical safety checklist. Ya, kemudian kita harus memberikan penandaan dari mulai kemudian juga harus memberikan, kalau kita bicara patient safety, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Identifikasi pasien itu yang pertama. Bagaimana kita tenaga kesehatan harus melakukan identifikasi setiap mau melakukan tindakan, mau memberikan obat, ya, mau memberikan terapi dan sebagainya untuk pasien-pasien yang dilakukan penanganan. Kemudian yang kedua, ya, kita melakukan komunikasi efektif. Ya, banyak kasus gara-gara komunikasi efektif terjadi kematian. Artinya komunikasinya tidak efektif sebenarnya. Yes. Komunikasi efektif itu macam-macam. Ya. Dalam komunikasi efektif yang dimaksud, ya, di sasaran keselamatan pasien ini, komunikasi antar PPA. PPA itu profesional pemberi asuhan. Jadi antara DPJP dengan PPA lain,
antara perawat dengan dokter dan sebagainya. Nah, pada saat melakukan PPA, pada saat melakukan komunikasi, saya nggak mau membahas istilah medis dan saya mudah-mudahan bahasanya mudah dipahami ya. Ini Sobat Sehat Indonesia insya Allah bisa memahaminya nih. Jadi saya mencoba menerangkan dengan bahasa awam supaya Sobat Sehat semuanya memahami ya bagaimana harusnya melakukan komunikasi efektif antara DPJP dengan PPA lainnya. Profesional pemberi asuhan itu bisa perawat atau bidan, misalnya kasus persalinan, kemudian bisa juga ke bagian farmasi, kemudian bisa juga ke dokter jaga, kemudian juga ke fisioterapis, ya, bagian gizi, ya, dan sebagainya. Jadi pada saat memberikan komunikasi efektif, ya dokter tersebut lewat handphone, ya lewat WhatsApp. Ya, jadi harusnya komunikasi efektif itu harus betul-betul efektif. Jadi ada yang namanya SBAR. SBAR tuh dijelasin bagaimana situasinya, backgroundnya, ya, kemudian analisisnya, bagaimana rekomendasinya, dan juga ada yang namanya tulbakon, tulis, baca, konfirmasi. Jadi dokter itu kan nggak setiap DPJP ya khususnya. DPJP itu kan tidak 24 jam berada di rumah sakit. Yang ada di rumah sakit 24 jam itu adalah perawat. Ya, jadi karena dokter tidak berada 24 jam di rumah sakit, maka dia melakukan pelimpahan wewenang kepada perawat atau nakes lain, ya, kepada perawat untuk memberikan terapi apabila just in case terjadi kasus-kasus pada saat dia lagi nggak ada di tempat, ya, itu cepat. Itu sebab dibutuhkan validasi berlapis. Betul. Validasi berlapis itulah yang harusnya betul-betul diulang. Jadi sampai harus diulang kalau misalnya katakanlah si DPJP memberikan terapi menyebut nama obatnya kurang begitu jelas. Itu diulang. Misalnya amoksisilin dia aja AMOX. Contohnya deh, kecuali kalau sudah sangat-sangat jelas. Ya, kadang-kadang kan misalnya lagi kurang jelas, sinyalnya jelek dan sebagainya, amoksisilin 5 mg. Nah, itu siapa yang bisa paham? Betul. Maaf dok, jadi harus berani. Maaf dok, itu tadi amoksisilin 500 mg atau ampicillin 500 mg atau apa gitu kan? Karena salah dipahami fatal dong. Fatal. Salah pengobatan bisa menyebabkan salah terapi. Ya, otomatis salah terapi. Nah, jadi gini, pertama, biasanya kita dalam melakukan konsultasi di awal, misalnya datang ke rumah sakit malam hari, DPJP nggak ada di tempat, ya, DPJP nggak ada di tempat. Biasanya DPJP itu visit besok harinya, ya, besok harinya DPJP visit. Kemudian pada saat DPJP tidak ada di tempat, otomatis kan perawat ini melakukan konsultasi atau dokter jaga. Kalau di IGD, dokter jaga IGD. Kalau di ruang rawat inap, ya, dokter jaga rawat inap. Atau kalau dokter jaga rawat inapnya tidak ada, boleh diwakilkan oleh perawatnya. Ya. Atau case manager atau orang-orang yang ditetapkan oleh peraturan rumah sakit. Nah, pada saat konsultasi ke dokter penyakit dalam, harusnya besok, bukan penyakit dalam, dokter spesialis atau DPJP-nya harusnya besok dia datang lagi. Datang lagi ke rumah sakit, ngecek lagi, oh iya betul, ini yang saya sampaikan semalam. Pada saat saya dikonsulkan penyakit ini, diagnosisnya ini. Itu tertuang di mana itu? Di standar prosedur layanan atau di standar, di akreditasi rumah sakit ada. Dijelaskan. Standar pelayanan medik ada nggak untuk dokter? Di standar atau clinical pathway? Kalau clinical pathway itu lebih menjelaskan tentang perjalanan klinis. Kalau yang manajemen itu ada di sasaran keselamatan pasien, ada di Permenkes tentang patient safety. Ya, kemudian juga ada di standar akreditasi. Ini mainnya di patient safety, terutama di sasaran keselamatan pasien yang nomor 2 terkait dengan komunikasi efektif. Nah, ini penting sekali sehingga pada saat salah memberikan penjelasan, ya, menjelaskan keluhan pasien begini-begini, pemeriksaan pasien begini-begini, dapatlah diagnosis ini.
Nah, kalau misalnya dokternya tidak jelas mendapatkan penjelasan dari PPA di rumah sakit, maka akan berdampak kepada kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis akan berdampak kepada kesalahan terapi. Kesalahan terapi akan berdampak kepada, bisa dibayangkan. Ini snowball ya, jadi Yes, berantai snowball. begitu ya? Garbage in, garbage out. Hmm. Dari awal salah, nanti kesananya salah semua. Bahwa memang perjalanan penyakit itu berproses, yes. Perjalanan penyakit tentu berproses. Tapi itu dijelaskan kepada pasien. Kalau pasiennya tidak kompeten, misalnya dia tidak sadar atau dirawat di ICU, keluarganya dong dijelaskan. Pada saat menjelaskan ke keluarganya, siapa yang harus menjelaskan ke keluarganya? Nah, ini juga sering terjadi, teman-teman. Sobat Sehat Indonesia. Yang menjelaskan ke keluarganya itu harus orang yang kompeten. Siapa orang yang kompeten? DPJP. Dokter penanggung jawab pelayanan. Kasus yang saya alami kemarin, yang menjelaskan itu dokter umum, jaga IGD, dokter umum jaga ICU. Oke, pemahamannya dan saya dia tanya, tidak mengikuti, kamu udah berapa tahun jaga di sini? Baru 1 tahun. Kemudian udah ikut pelatihan apa saja? Ya, jadi sobat sehat, pelayanan di setiap unit di rumah sakit itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Ya, misalnya di IGD sudah ikut pelatihan apa saja dia? Dokternya, perawatnya, bidannya, dan sebagainya. Begitu pula di ICU, begitu pula di OK. Jadi tidak mudah jadi spesialisasinya. profesional di rumah sakit ya. Sebenarnya kalau itu semua dijalankan dengan baik dan benar, ya insya Allah aman. Banyak kok rumah sakit yang bagus, tapi ada juga yang tidak baik. Dan kebetulan yang saya dapatkan, ya dari berbagai kasus yang saya pelajari, itu sebagian besar tidak baik. Gitu ya, sampai saya harus mau bertemu direktur utamanya saja susah. Kenapa saya harus bertemu direktur utamanya? Karena kalau cuma ke DPJP-nya saja atau ke dokternya saja, apa yang terjadi? Tidak ada keputusan cepat, gitu ya, sampai keluarga pasien ingin tahu kondisi ibu pasien, pengen tahu kondisi anaknya, itu nggak boleh masuk ICU. Banyak kasus. Nggak mungkin kita bahas di pertemuan ini detailnya secara umum saja. Justru begini, saya masuk di situ ya. Ini kan kadang di lapangan itu masalah-masalah yang dihadapi pasien tuh paling tidak kita coba kategorikan 3 hal utama. Yang Dokter Nono ceritakan ini indikasi klinis ya, banyak hal yang memang awam sekali lah buat pasien dan keluarga. Tapi juga kan ada yang prosedur administratif, tadi menyangkut keuangan, menyangkut bagaimana payment setelah itu, dan yang ketiga menyangkut dignity, martabat. Kita kan sering dengar ya kasus mungkin yang baru-baru ini ada di Hasan Sadikin lah, di Garut lah gitu ya. Artinya banyak kasus-kasus yang menyangkut tanda kutip bullying lah, harassment lah, atau juga ya hal-hal yang menyangkut etik, martabat pasien juga. Sebenarnya kalau pasien dan keluarga mengalami tantangan di aspek informasi klinis, keuangan, administratif maupun kasus yang menyangkut martabat ini, kemana mereka harus melaporkan dan juga mengaspirasikan keluhannya ya? Ya, yang pertama mengenai dignity ya. Kemarin memang luar biasa heboh ya, terkait kasus bullying dan sebagainya. Itu kan ranahnya dari pendidikan, ya, jadi dari pendidikan. Mereka itu sebetulnya ini kasus seperti ini sudah lama, ya sudah lama terjadi di dunia kesehatan. Tapi lagi-lagi ada, sobat sehat oknum, ya oknum yang menyalahgunakan, ya. Jadi mereka tanda kutip ya, di era informasi ini, era digital ini, kalau masih berani, mohon maaf ya, ayolah kita, teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan, saya yakin ya mereka itu semuanya mempunyai hati yang bersih. Jadi kalau memang ada yang seperti itu, saya yakin itu hanya oknum, dan biasanya di spesialisasi tertentu saja. Oh ya? Jadi nggak semuanya. Jadi bisa menjadi budaya kah karena tertentu?
saya tidak bisa mengatakan budaya atau tidak, tapi yang saya dengar seperti itu. Seringnya ya. Iya, bahkan harus mengeluarkan uang sekian-sekian karena banyak kawan-kawan saya di spesialis tertentu Problem mengadukan. etik ya secara Ya, tapi mereka di profesional. satu sisi bingung mau ngadu kemana. Oke. Ya, di satu sisi dalam hal ini akhirnya terkuak juga. Ya, bahkan sampai bunuh diri kemarin kan. Mengerikan sekali dan juga terkait kasus etik juga yang dilakukan oleh dokter-dokter oknum tertentu. Ya, mengadukan kemana ini ya barangkali nanti tergantung masuk ke ranah mana. Apakah bisa Pidana. dikategorikan pidana atau bagaimana? Kalau pemerkosaan kemarin itu kan Kriminal lah sudah itu ya, pidana lah ya. ditindaklanjuti dan sebagainya. Nah, ini memang juga teman-teman dokter ya, terutama yang residen, jangan takut mengadukan apapun yang terjadi kepada kalian. Jangan takut, oh saya jadi nanti takut nggak lulus, saya nggak selesai. Biasanya yang dikhawatirkan begitu, Bung Hermawan. Nanti kalau saya udah keluar uang banyak sekali, terus tiba-tiba saya melawan senior, nanti saya tidak lulus bagaimana? Kasihan orang tua saya dan sebagainya. Sehingga harus melakukan hal-hal yang seharusnya tidak patut untuk dilakukan. Dan tolong juga para senior jangan mentang-mentang, mohon maaf ya, jangan mentang-mentang Anda mempunyai power ya, menyalahgunakan power itu. Apalagi saya tuh paling benci ya, ngesok-ngesok begitu. Tolong traktirin saya. Tolong ada acara ini, danai. Ngapain? Udah nggak zaman. Bukan seperti itu dunia pendidikan kedokteran. Nggak seperti itu. Ya, jadi jangan malu-maluin. Ya, jadi seperti itu Bung Hermawan. Rasanya sih tidak pas ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan itu oknum. Ya, dari sekian banyak kasus hanya beberapa yang menggelitik. Tapi itu bukan menjadi pembenaran ya. Tetap tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Nah, kemudian terkait dengan kasus-kasus juga banyak seperti fenomena gunung es. Ya, bahkan berdasarkan penelitian itu lebih, ya ini saya nggak bermaksud nakut-nakutin Bung Hermawan, tapi dunia kesehatan itu sangat riskan. Terjadinya kejadian tidak diharapkan atau KTD. Kalau kita mengklasifikasikan insiden ya atau kejadian-kejadian itu kita sebut sampai ada yang namanya sentinel, yang paling parahnya itu sentinel Bung Hermawan. Sentinel itu sampai menyebabkan kematian atau cacat permanen atau hal-hal lain. Ya, dulu kayak misalnya penculikan bayi. Penculikan bayi dulu nggak masuk sentinel, sekarang sudah masuk sentinel. Dan kemudian ada yang namanya KTD, kejadian tidak diharapkan. Adverse event. Kejadian tidak diharapkan itu jadi dia mengalami kejadian yang sebenarnya bukan karena penyakit yang mendasarinya, bukan karena underlying disease. Misalnya dia datang ke rumah sakit, ya. Datang ke rumah sakit dirawat dengan keluhan katakanlah riwayat penyakit jantung, ya sedang terapi. Ternyata nggak sengaja jatuh dari tempat tidur. Kenapa? Karena tidak diberikan ring apa sih kanan kiri itu ya, pembatas tempat tidur, handrail. Tidak diberikan itu sehingga dia jatuh. Dia jatuhnya bukan karena underlying disease. Jatuh dari tempat tidur, tapi karena meninggal, dia meninggal. Dia meninggal bukan karena underlying disease, tapi meninggal karena jatuhnya. Nah, itu yang disebut dengan sentinel. Atau kepleset, nggak sengaja. Jadi di rumah sakit misalnya lagi ada pembangunan rumah sakit, kemudian di situ ada gergaji naruh sembarangan, ada ini naruh sembarangan. Kemudian nggak sengaja pasien terpleset deket gergaji itu. Karena lantainya warna putih, nggak kelihatan, ada airnya itu, kemudian terpotong tangannya. Ya. Ini hal-hal itu yang bukan tidak hal ya? yang terjadi. Jadi terpotong tangannya, berdarah tangannya, bukan karena penyakitnya, bukan karena underlying disease-nya, tapi karena kepermasalahan di manajemen kita di rumah sakit. Apalagi yang near miss atau nyaris cedera lebih banyak lagi ya. Near miss itu kasus terbanyak. Jadi near miss itu hampir terjadi.
hampir, belum, namanya juga near ya, jadi hampir terjadi, tapi itu pun harus dicatat. Ya, oleh karena itu Sobat Sehat di rumah sakit kami melakukan penanganan insiden keselamatan pasien, termasuk kita melakukan budaya keselamatan pasien yang betul-betul itu bermanfaat sekali supaya mencegah terjadinya KTD atau kejadian tidak. Nah, near miss itu contohnya begini, Bung Hermawan. Misal, saya seorang apoteker, ya. Kemudian saya sudah melihat nih resep karena masih manual ya, belum rekam medis elektronik. Kemudian saya memberikan resep pasien kepada orang yang berbeda, padahal bukan itu orangnya. Nah, saya baru ingat, oh iya, tadi saya salah ngasih resep. Harusnya saya ngasih resep A karena saya kecapean gitu ya. Saya kecapean, saya lelah gitu ya di rumah sakit. Saya salah ngasih resep. Nah, si pasien di kamar ya, dirawat inap, lagi mau minum obat itu. Lagi mau minum obat itu, tiba-tiba langsung saya cegah, Bu, mohon maaf. Salah tadi. Itu salah, bukan yang itu obatnya gitu ya. Nyaris saja. Nyaris cedera. Oke. Ya, nyaris cedera itu bisa berdampak terjadi cedera atau tidak terjadi cedera. Kalau misalnya salah minum vitamin itu tidak berdampak cedera. Tapi kalau dia salah minum, yang harusnya dia minum obat jantung, tapi dia minum obat yang kontraindikasi dengan penyakit jantung, nah itu yang berbahaya. Apalagi terjadinya mengenai salah infus obat. Oke, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Oke, Sobat Sehat Indonesia, ini rupanya ya makin lama makin ngeri juga ya kalau kita kulik-kulik lagi banyaknya kasus di pelayanan kesehatan. Tapi Sobat Sehat jangan ketakutan. artinya itu sebab perlu ada leadership ya. Yes, itu Well artinya management. kita tetap harus menjalin komunikasi dengan pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga sama. Oke, Dokter Nunus sekalian sampaikan ke Sobat Sehat Indonesia hal-hal apa yang harus kita perhatikan agar terhindar dari banyak sekali hal-hal yang bisa membahayakan di layanan kesehatan. Baik, jadi Sobat Sehat Indonesia, pada saat kita menderita penyakit, ya pastikan kita harus berkomunikasi dengan baik. Misalnya Sobat Sehat dirawat di rumah sakit. Kalau kasusnya rawat jalan itu sangat jarang terjadi karena resikonya sangat kecil. Tapi kalau kasusnya rawat inap atau yang fatalnya itu sampai OK, sampai ICU, ya itu Sobat Sehat harus tanya nomor 1, ya, penyakit saya apa? Ya, jadi Sobat Sehat harus bertanya, itu haknya Sobat Sehat. Oke. Jangan takut bertanya. Nah, ini yang kadang-kadang dikhawatirkan. Mereka tuh takut bertanya, jadi hanya menunggu informasi dari dokter atau dari perawat, pasif. Dan yang bahayanya lagi kalau dokter atau perawatnya itu tidak menjelaskan. Atau nanti bahkan ada yang ngomong gini, mending kalau yang ngomong perawat, ini ngomong DPJP. Saya nggak ditanya, saya nggak tahu. Nah itu gimana ceritanya itu DPJP seperti itu? Ada yang seperti itu, Sobat Sehat. Ya jadi mohon tanyakan, saya sakitnya apa? Diagnosis saya apa? Dan saya harus bagaimana? Dan DPJP-nya siapa? Dan DPJP-nya siapa? Kemudian jangan segan-segan. Makanya di standar akreditasi ada yang namanya HPKK, hak pasien dan keterlibatan keluarga. Jadi itu seluruh PPA, ya seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit wajib melibatkan pasien dan atau keluarganya dalam proses pelayanan asuhan di Fasiankes yang mereka kelola. Jadi jangan sampai ya pasien itu dibiarkan kebingungan di Fasiankes atau di rumah sakit. Jangan biarkan pasien kebingungan. Bahkan pada saat merujuk pun juga tidak boleh. Ada kasus Bung Hermawan, tapi ini menarik nih. Jadi ada salah seorang pasien, beliau mengeluh ke saya, "Dok, tahu nggak? Saya tuh sebel banget. Bukan di Jakarta, ya di Jawa Timur. Saya sebel banget. Saya berobat ke rumah sakit, diputer-puter lebih dari puluhan rumah sakit. Bahkan sampai ekstrimnya di atas 10 rumah sakit." Ya di atas 10 rumah sakit. Sampai karena saya kesel ya, karena saya diputer-puter. Rujukan karena apa?
mungkin ya ini juga terjadi. Ya, jadi mungkin DPJP-nya atau PPA-nya pada saat itu tidak menjelaskan informasi secara detail. Harusnya, ini Sobat Sehat juga perlu diketahui. Apabila kita datang berobat ke rumah sakit, kemudian rumah sakit itu tidak mampu melayani oleh karena keterbatasan, misalnya hanya tipe C, atau tidak ada dokter spesialis yang mampu menangani itu, kan harus dirujuk. Atau harus pindah, ini ternyata harus melakukan pemeriksaan khusus yang tidak ada di rumah sakit itu. Nah, itu yang membantu itu adalah pihak rumah sakit. Jangan dibiarkan pasien sendirian. Ya, jangan dibiarkan pasien berjalan sendirian tanpa tahu di mana rumah sakitnya dan apakah dokter spesialis itu ada di tempat itu atau tidak. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi itulah Sobat Sehat, pada saat merujuk harus ditanyakan secara rinci. Kira-kira di rumah sakit tersebut tersedia nggak tempat tidurnya? Ada nggak dokter spesialisnya? Cocok nggak dengan diagnosis pasien? Yang pasti harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Jangan biarkan pasien itu terbengkalai pulang dari rumah sakit. Luar biasa. Sobat Sehat Indonesia, ini saya rasanya masih harus lanjut ini. Bisa beberapa jam lagi nih kalau kita tuntaskan ini isu ini. Tapi kita akan cukupkan dahulu podcast kita pada saat ini. Karena Dr. Nurhaida Ahmad Mars MHKes ini kita ingin undang kembali ya pada waktu berikutnya. Siap. Terima kasih. Saksikan Hermawan Saputra Official Channel untuk program berikutnya di kanal yang luar biasa ini. Dan kita akan menantikan kehadiran orang-orang terbaik seperti halnya Dr. Nono. Terima kasih Dr. Nono. Sampai kita ketemu lagi. Cheers. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.